Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayati dari kelas 10B ingin menceritakan kisah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini adalah peperangan pertama dalam sejarah umat Islam. Perang ini terjadi antara tentara kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Perang ini terjadi di daerah Badar, 120 km dari Madinah, sehingga dikenal dengan nama Perang Badar. Dalam perang ini pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy berjumlah 1000 orang dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang pertama, asal mula terjadinya Perang Badar. Setahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada bulan Safar, untuk pertama kalinya beliau memimpin langsung pasukan dalam kancah Perang Waddan atau Perang Abwa. Permulaan disyariatkannya peperangan dalam Islam. Perang tersebut bertujuan memerangi kaum Quraisy dan Bani Hamzah yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah selang beberapa waktu dari kejadian itu, Nabi Muhammad SAW mendengar kedatangan rombongan kaum Quraisy dari Syam menuju Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Ketika para muslim menyergap kafilah, dia kemudian meminta bantuan dari kaum Quraisy. Hal ini salah satu pemicu Perang Badar yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Yang kedua yaitu semangat jihad berkobar. Kedua pasukan muslim dan Quraisy saling berhadapan di lembah Badar. Nabi Muhammad SAW dengan gagah memimpin pasukan muslimin yang siap tempur. Posisi mereka nyaris berhadap-hadapan di dekat mata air Badar. Salah seorang sahabat, Al-Habab bin Munzir, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah yang tidak bisa diubah lagi? Ataukah berdasarkan taktik perang?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tempat ini aku pilih berdasarkan pendapat dan taktik serangan." Dengar jawaban beliau, Al-Habab mengutarakan pendapatnya, "Wahai Rasulullah, jika demikian, ini bukan tempat yang tepat. Ajaklah pasukan ke tempat air yang dekat dengan musuh. Kita membuat kubu pertahanan di sana dan menggali sumur-sumur di belakangnya. Kita membuka kubangan di sana dan kita isi air hingga penuh. Dengan demikian kita akan berperang dengan memiliki persediaan air minum yang cukup, sedangkan musuh tidak akan memperoleh air minum." Saat teringat doa Nabi Muhammad SAW kepadanya pada saat baru masuk Islam, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Maka menggerolalah semangat juang saat seketika hampir tidak ada anak panah yang dilepasnya tanpa menewaskan musuh yang menjadi sasarannya. Rasulullah SAW juga terus menyemangati pasukannya. Nabi Muhammad SAW pun menyetujuinya. Dan tetap mendengarkan pendapat sahabatnya, bahkan mengikuti pendapatnya jika dirasa pendapatnya baik dan benar. Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli pembidik panah, mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. "Bidikan anak panahmu, hai Sa'ad. Ibu bapakmu menjadi jaminan bagimu." Dan cerita kisah dari Perang Badar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.